Stephen Paul Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat pada tanggal 24 Februari 1955 dari pasangan Johannes Siebel dan Abdul Fattah Jandali, seorang imigran muslim asal Suriah. Sang ayah, Abdul Fattah Jandali, adalah seorang profesor ilmu politik, sedangkan ibunya seorang sarjana yang bekerja sebagai terapis wicara. Keluarga Jandali merupakan salah satu keluarga terpandang di Homs, Suriah. Basma Al-Jandali sebagai sepupu Steve Jobs mengatakan bahwa Steve Jobs mempunyai nama Arab yaitu Abdul Latif Jandali. Nama itu juga tercantum dalam buku biografi yang bertajuk Steve Jobs The Man Who Thought Different karya Walter Isaacson. Steve Jobs dibesarkan oleh kedua orang tua angkat yang menyayanginya sepenuh hati. Dia diadopsi sejak masih bayi. Jobs diserahkan untuk diadopsi karena pernikahan orang tua kandungnya tidak direstui oleh keluarga sang ibu. Dan begitulah kisahnya. Steve Jobs kecil acap kali mendapatkan ejekan dari teman-temannya bahwa dia adalah anak angkat. Inilah yang menjadi dasar sakit hati Steve Jobs. Perasaan merasa terbuang dan ditelantarkan oleh orang tua kandungnya meskipun tak kurang-kurangnya kasih sayang orang tua angkatnya pada dirinya membuat Steve Jobs kelak dikenal sebagai pemimpin perusahaan yang acap kali bertindak apa adanya dan sering berucap kasar. Dalam buku karya Walter Isaacson, Jobs sudah sangat jahil dari kecil. Ia termasuk anak yang super jahil namun jenius. Salah satu yang membuat heboh adalah ketika Jobs kecil masih sekolah dasar. Jobs bersama temannya Rick Vermentino membuat kejahilan-kejahilan yang umumnya tak terpikirkan oleh anak seusia mereka. Salah satu yang membuat heboh adalah suatu ketika keduanya membuat pengumuman bertajuk Bring Your Pet to School atau bawalah hewan peliharaan Anda ke sekolah, yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah pengumuman itu resmi dibuat oleh pihak sekolah. Sontak esok harinya seluruh murid-murid membawa hewan peliharaan mereka ke sekolahan dan terjadi kekacauan. Itu semua nampak gila. Anjing-anjing mengejar kucing-kucing di berbagai penjuru sekolah dan para guru hanya bisa kebingungan. Kenang Steve Jobs yang ditulis oleh Walter Isaacson. Namun selain usil, Jobs termasuk anak yang sangat cerdas. Karena kecerdasannya membuat ia sempat ditawari program akselerasi untuk lompat kelas untuk jenjang menengah atas. Namun tawaran itu ditolak oleh orang tua angkatnya. Apple didirikan oleh dua orang Steve Jobs dan Steve Wozniak pada April 1976. Bukan rahasia lagi kalau dari sisi teknis, Wozniak lebih berperan dalam rancangan komputer Apple di masa-masa awal. Namun, karisma dan visi membuat Jobs jauh lebih tinggi untuk membuat perusahaan melangkah lebih jauh. Wozniak mengakui kalau Jobs adalah pebisnis yang hebat dan teman baiknya. Meski kurang mengerti tentang hal-hal yang berbau teknis, Jobs dikenal visioner dan mampu memotivasi orang-orang di sekitarnya, sehingga Apple menjadi perusahaan raksasa seperti sekarang ini. Banyak kisah perusahaan-perusahaan hebat yang dimulai dari garasi kecil. Salah satunya adalah Apple. Kisah mimpi Apple dimulai dari sebuah garasi dari orang tua Jobs. Apple didirikan dengan modal patungan dari hasil penjualan mobil Volkswagen milik Jobs dan kalkulator canggih milik Wozniak. Produk pertama yang dilahirkan adalah Apple I yang berupa papan sirkuit. Ketika saya memulai Apple dengan Steve Jobs, kami tidak punya uang sama sekali. Kami hanya punya ide dan motivasi yang kuat. Motivasi adalah apa yang ada di dalam diri kami, lebih berharga daripada uang, kata Steve Wozniak. Setelah 45 tahun didirikan, Apple menjelma menjadi perusahaan terkaya di dunia di tahun 2021. Nilai valuasi Apple melampaui pesaing terberatnya Google dan Amazon. Apple menjadi perusahaan pertama Amerika Serikat yang memiliki kapitalisasi pasar hingga lebih dari 2 triliun dolar AS, dilansir dari MarketWatch. Steve Jobs dan Steve Wozniak bersama memikirkan nama untuk perusahaan mereka. Jobs menginginkan nama yang sederhana, sementara Wozniak menginginkan nama itu terdengar keren dan bernuansa elektronik. Wozniak lalu mengusulkan nama Enterprise Computer. Tidak, Jobs tidak suka nama itu.
Tidak boleh berbau Star Trek, Jobs berkata. Lalu ia memacu laju mobilnya yang dikendarai, mengancam akan menabrakkan ke pohon jika sampai nama itu dipakai. Baiklah, pelan-pelan bro, pinta Wozniak. Jobs melambatkan laju mobil lalu berkata lirih, Apple. Ya, Apple. Wozniak terkejut. Apple? Seperti buah? Ya, buah dari kreativitas. Apple. Itu sederhana tapi sangat kuat, kata Jobs. Demikianlah salah satu adegan di film biopik Jobs, di mana pendiri Apple itu berdebat untuk menemukan nama perusahaan. Namun, dalam jumpa pers pada tahun 1981, ada pertanyaan dari jurnalis tentang mengapa Jobs memilih nama Apple. Dia menjawab, "Saya suka buah apel dan saya juga suka memakannya. Tapi gagasan utama di balik nama Apple adalah membawa kesederhanaan kepada masyarakat dengan cara yang paling canggih. Dan ya, itu saja, tidak ada yang lain," jawab Steve Jobs. Dalam buku Good to Great karya Jim Collins, dikisahkan bahwa Steve Jobs kembali ke Apple pada tahun 1997 setelah terlunta-lunta di limba belantara teknologi tinggi selama 12 tahun seusai kalah dalam pertarungan dengan Dewan Direksi John Sculley, CEO yang dulu Jobs bawa untuk membantu Jobs menjalankan perusahaan pada awal 1980-an. Bayangkan rasa kesal karena diusir dari perusahaan Anda sendiri untuk kemudian menyaksikan perusahaan itu menderita dan terjungkal karena sederet CEO yang memang tidak paham hal utama yang membuat perusahaan hebat. Imbal hasil saham kumulatif Apple saat itu jatuh lebih dari 60% di bawah pasar secara umum. Ketika Jobs kembali, hanya sedikit yang berharap Apple bisa berjaya. Ketika ditanya apa yang akan dia lakukan dengan Apple, Michael Dell, pendiri Dell Computer, memberitahu audiens di Gartner Symposium IT Expo 97. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan menutupnya dan mengembalikan uang para pemegang saham. Namun kenyataannya, 5 tahun berikutnya, dari akhir 1997 hingga 2002, Apple mengalahkan bursa saham secara umum sebesar 127% dan terus melaju hingga akhirnya menjadi perusahaan teknologi paling bernilai di dunia pada tahun 2010. Hal sama berlaku bagi Steve Jobs sendiri. Saat dibuang ke rimba belantara teknologi tinggi pada 1985, setelah didepak dari perusahaannya sendiri, Jobs tak pernah berhenti berkembang, tumbuh, belajar, dan mendorong dirinya sendiri. Dia bisa saja mengambil hartanya dan pensiun untuk menjalani hidup yang datar dan nyaman serta mudah. Sebaliknya, dia meluncurkan perusahaan baru bernama Next, menggarap operating system baru, dan menyibukkan diri dengan film-film animasi di Pixar. Dalam 12 tahun masa pensiunnya dari Apple, Jobs telah mengubah dirinya dari seorang pengusaha kreatif menjadi pembangun perusahaan kreatif yang sangat disiplin. Apple hampir binasa sebagai perusahaan mandiri pada pertengahan 90-an karena terpuruk sedemikian dalam dan begitu lesu sehingga para pemimpinnya sempat mempertimbangkan secara serius untuk menjual Apple ke perusahaan lain. Apple lolos dari hukuman mati ketika dewan direksinya tidak bisa mencapai kesepakatan dengan pembeli potensial. Dan Jobs tak lama kemudian kembali. Jika saja Apple menyerah dan diakuisisi, kemungkinan besar tak akan ada iMac, iPhone, iPod, iPad, dan yang lain-lain. Setelah dipecat dari Apple, saat usia 30 tahun Steve Jobs jelas terpuruk. Tapi segala sesuatu secara perlahan mulai terjadi kepada saya. Saya masih mencintai pekerjaan saya. Apa yang terjadi di Apple, sedikit pun tidak mengubah cinta itu. Saya telah ditolak, tapi saya tetap cinta. Karena kejadian itu, saya memutuskan segala sesuatunya dari awal, kata Jobs. Jadi, jangan pernah menyerah pada cinta, bahkan jika ada yang salah dalam hubungan Anda. Sebagai pendiri Apple, Steve Jobs telah menghasilkan kekayaan sepanjang hidupnya. Perusahaannya kini bahkan menjadi perusahaan dengan nilai paling mahal di dunia. Tapi bagi Jobs, dirinya tidak pernah bekerja menjadi kaya. Aku dapat menghasilkan $1 juta di usiaku yang ke-23, $10 juta saat usiaku ke-24, dan lebih dari $20 juta saat usiaku masih 25. Dan itu tidak begitu penting, ujarnya dalam sebuah dokumenter di tahun 1996. Dalam sebuah wawancara dengan Isaacson, Jobs menjelaskan meskipun kaya, dirinya tidak ingin membawa kehidupannya disetir oleh keserakahan dan materialisme.
Aku melihat banyak orang yang bekerja di Apple, terutama setelah go public, banyak yang berubah, ujar Jobs dalam sebuah wawancara. Banyak orang berpikir mereka akan menjadi kaya. Beberapa orang pergi membeli Rolls Royces, membeli rumah, dan istrinya melakukan operasi plastik. Aku melihat orang-orang yang dulunya baik dan sederhana, kini menjadi orang-orang yang aneh. Aku pun berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menjadikan uang ini menghancurkan hidupku, ujar Steve Jobs. Faktanya, Jobs selalu menghindar untuk memprioritaskan kekayaan menurut Isaacson dalam bukunya. Bahkan selepas Jobs menjadi miliarder, menikah, dan memiliki anak, Steve Jobs memiliki kecenderungan untuk menghindari gaya hidup mewah. Rumahnya di Palo Alto adalah sebuah rumah yang berada pada sisi jalan yang normal. Tidak ada jalan masuk yang berliku atau pagar keamanan yang besar, ujar Isaacson. Anda bisa berjalan ke taman gerbang belakang dan membuka pintu belakang ke dapur yang tidak dikunci. Rumahnya adalah rumah keluarga pada umumnya, lanjut Isaacson.